Halo, ini adalah tugas 1 kuliah Jarkom dan Komdak. Saya akan menginformasikan tentang bagaimana manusia hidup dengan menggunakan jaringan internet atau living in a network-centric world. Pada dasarnya, manusia hidup tanpa bisa berkomunikasi itu adalah mustahil. Komunikasi sudah dilakukan oleh manusia sejak zaman purba kala hingga saat ini. Komunikasi menjadi lebih berkembang dengan adanya bantuan media jaringan, terutama jaringan internet. Komputer yang sudah terkoneksi oleh media jaringan internet akan memberikan banyak manfaat bagi kita para penggunanya. Misalnya dalam kegiatan kita atau aktivitas kita sehari-hari yang bisa membantu kita, misalnya dalam online banking seperti misalnya seperti ini, di mana manusia terhubung di seluruh dunia melalui adanya media jaringan. Kemudian ini adalah online banking, kemudian ada pengecekan traffic condition, kemudian ada pengecekan cuaca atau weather forecast, dan berita-berita dunia lainnya yang bisa kita peroleh dari adanya jaringan media internet. Kemudian dengan media jaringan internet juga kita bisa membuat blog, yaitu website yang dibuat oleh individu, misalnya seperti WordPress, kemudian broadcasting, website di mana kita bisa menemukan audio yang bisa di-download, misalnya seperti YouTube atau Foursquare. Melalui jaringan komputer atau jaringan komputer yang sudah terkoneksi internet, kita juga melakukan e-learning, yaitu pembelajaran melalui jarak jauh yang tidak harus dilakukan face to face, tetapi cukup dengan menggunakan media internet. Contohnya adalah seperti ini. Ini beberapa mahasiswa melakukan pembelajaran tanpa bantuan dosen, tetapi mereka juga bisa melakukan pembelajaran melalui media internet yang sudah terkoneksi dengan komputer. Kemudian melalui media jaringan internet kita juga bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak harus kita selesaikan di skop atau di tempat kita kerja yang di kantor, tapi kita cukup melakukan pekerjaan kita melalui jaringan dan bisa kita bekerja dari rumah. Kemudian kita tidak perlu datang untuk rapat, misalnya kita bisa menggunakan media video conference untuk melakukan rapat-rapat penting yang mengharuskan kita untuk berhubungan dengan orang-orang yang jauh jaraknya dengan kita, sehingga kita tidak perlu mengeluarkan biaya untuk transportasi, cukup dengan menggunakan koneksi jaringan internet yang harganya sungguh sangat terjangkau. Kemudian banyak alat-alat dan aktivitas lain yang penggunaannya menjadi lebih mudah dan efektif dan efisien dengan adanya jaringan, misalnya dengan pembayaran melalui mesin ATM, kemudian iPhone, dan kemudian ada juga komunitas-komunitas tertentu yang bisa saling berkomunikasi. Untuk komunitas yang memiliki hobi yang sama, itu bisa melakukan komunikasi melalui jaringan yang disebut online interest group. Kemudian ada online games untuk para pencinta gameser ya, yang bisa saling berkomunikasi dengan media jaringan. Kemudian ada online entertainment seperti YouTube dan Foursquare. Kemudian juga aktivitas kita yang lain yang bisa dibantu dengan misalnya media online travel seperti Garuda, AirAsia, dan lain-lain. Basic dari jaringan itu sendiri yaitu terdiri dari yang pertama adalah role, atau bagaimana cara kita berkomunikasi. Apakah info yang kita sampaikan itu bisa tersampaikan secara efektif dan semua dapat terhubung, bagaimana info-info penting itu bisa tersampaikan secara efektif.
Kemudian ada devices itu adalah alat yang kita gunakan untuk berkomunikasi, misalnya HP atau wireless jaringan. Kemudian medium itu adalah bagaimana devices itu bisa berkoneksi dengan yang lainnya, misalnya dengan menggunakan SIM card. Kemudian message itu adalah informasi apa yang akan disampaikan. Rules itu sendiri adalah proses bagaimana pesan itu bisa dikirim melalui sebuah network atau jaringan. Disinilah peran serta jaringan yang sangat penting, di mana jaringan bisa menjadi penghubung atau menjadi media untuk bisa pesan-pesan atau apa yang ingin kita komunikasikan bisa sampai ke tempat tujuan dengan cepat dan tidak perlu biaya yang mahal. Kemudian kita juga bisa manfaatkan misalnya melalui voice, video atau data yang bisa kelihatan. Kita tidak perlu langsung bertemu atau tatap muka langsung, tetapi kita bisa menggunakan misalnya pakai Skype dan kemudian pakai media-media lain yang saya rasa sudah menjadi booming saat ini. Kemudian arsitektur dari jaringan atau arsitektur of network itu sendiri terdiri atas 4, yaitu fault tolerance itu adalah toleransi kesalahan, bahwa harapannya bahwa internet selalu tersedia untuk jutaan pengguna, keandalannya bisa terjamin, dan toleransi kesalahan itu seminimal mungkin. Kemudian scalability atau scalabilitas yaitu perluasan seberapa luas jaringan internet itu dapat mendukung pengguna dalam melakukan komunikasi ataupun melakukan kegiatan-kegiatan lain yang membutuhkan adanya jaringan. Kemudian quality of service atau QoS, yaitu internet memberikan tingkat yang dapat diterima toleransi kesalahan dan skalabilitas bagi penggunanya. Bagaimana kualitas dari pelayanan service ini bisa pelayanannya bisa memberikan kemudahan dan memberikan kenyamanan bagi para penggunanya. Kemudian yang terakhir adalah security atau keamanan, di mana dengan berkomunikasi melalui media jaringan kita tetap bisa menjaga kerahasiaan dari informasi apa yang kita sampaikan kepada responden kita atau lawan bicara kita. Media jaringan ini memberikan jaminan keamanan atau security, itu adalah yang dimaksud dengan security. Demikianlah penjelasan dari saya untuk tugas chapter 1. Terima kasih.